Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Vini Indriasari. Pada tutorial kali ini, saya akan memperkenalkan tentang model data raster. Raster adalah kumpulan dari sel atau piksel yang disimpan dalam struktur data matriks atau grid. Nilai pada sel data raster mencerminkan suatu informasi, misalnya elevasi atau kelas tutupan lahan. Data raster juga dapat memiliki multiband, misalnya pada citra multispektral. Raster dapat digunakan untuk merepresentasi data yang kontinu, contohnya elevasi, atau data yang diskrit, misalnya pada data tutupan lahan, atau untuk menyimpan citra digital, misalnya pada citra satelit atau foto udara. Properti tentang data raster yang penting untuk kita ketahui diantaranya adalah jumlah baris dan kolom dari raster tersebut, kemudian jumlah band-nya, kemudian ukuran piksel, lalu formatnya seperti GeoTIFF, GIF, JPEG, sRGrid, RDAS-Imagine, atau format lainnya. Kemudian pixel type-nya, apakah nilai pikselnya itu unsigned atau signed, apakah nilainya integer atau floating point. Lalu bit depth-nya, ini mendefinisikan rentang nilai yang dapat ditampung oleh setiap piksel pada raster tersebut. Kemudian no data value, ini adalah nilai yang digunakan untuk mendefinisikan sel kosong. Kemudian extend, ini adalah bentuk kotak segi 4 yang mencakup area pada dataset raster. Dan yang terakhir adalah spatial reference atau sistem koordinat yang digunakan oleh raster tersebut. Dalam tutorial ini, saya menggunakan ArcGIS Desktop versi 10.82. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan Anda mendownload data pada link yang telah disediakan di deskripsi. Oke, pertama kali membuka ArcMap, silahkan pilih My Template dan kemudian pilih Blank Map. Klik Add Data, dan kemudian connect ke folder tutorial yang telah Anda download. Di sini saya menyimpannya di D, raster. Masuk ke folder Bandung, dan kemudian masukkan semua data dalam folder Bandung. Oke, saya matikan semua layer, dan hanya saya nyalakan yang Bandung LF saja. Layer Bandung LF ini merupakan raster yang mengandung data elevasi kota Bandung. Raster ini mengandung data yang kontinu, karena data elevasi merupakan data yang berubah secara bertahap pada peta. Silakan klik kanan pada layer Bandung LF. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menu Open Attribute Table ini tidak aktif, karena raster elevasi yang mengandung data kontinu biasanya tidak memiliki tabel atribut. Buka properti layer Bandung LF, kemudian klik tab Simbology. Nah, kita lihat di sini bahwa secara default layer ini ditampilkan dengan metode stretch. Jadi metode stretch ini menampilkan gradasi warna yang level kecerahannya direntangkan dari nilai piksel terkecil ke nilai piksel terbesar. Secara default, ArcMap menggunakan warna grayscale untuk menampilkan citra raster elevasi tersebut. Nah, kita coba ubah dengan warna yang lebih beragam. Sini saya akan pilih color ramps-nya yang ini dari merah, kuning, hijau, biru. Play. Oke. Kita coba zoom in untuk memperbesar sebagian area di raster elevasi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk piksel yang menyusun raster tersebut. Klik tool Identify. Jika kita klik di salah satu piksel pada data raster, maka kita bisa melihat nilai pikselnya dan nilai stretch-nya. Jadi untuk piksel ini kita bisa melihat nilai piksel sebenarnya adalah 802, tapi nilai stretch-nya adalah 62. Saya akan membuat salinan dari layer Bandung LF ini
Dan kemudian saya akan coba menampilkannya dengan metode visualisasi yang berbeda. Klik kanan pada layer Bandung LF, kemudian copy, dan kemudian klik kanan pada nama data frame, kemudian pilih paste layers. Nah, jadi sekarang kita punya dua layer yang bernama Bandung LF. Jadi yang satu lagi akan saya rename supaya tidak membingungkan. Ini saya beri nama LF2. Kemudian saya double klik. Untuk simbologinya sekarang saya akan ganti dengan metode classify. Klik yes jika muncul pesan untuk membuat histogram dari data raster ini. Kita tidak perlu mengubah jumlah kelas dan metode klasifikasinya, cukup kita ubah saja warnanya menggunakan color ramps yang sama dengan layer Bandung LF yang pertama tadi. Oke. Zoom to full extent. Nah, di sini Anda bisa melihat perbedaannya antara visualisasi dengan metode stretch dan visualisasi dengan metode classify. Jadi untuk yang classified ini, nilai raster diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, sehingga hanya 5 warna saja yang terlihat dalam data raster ini. Data raster tersusun atas matriks sel atau disebut juga pixel. Informasi ukuran sel, jumlah baris, jumlah kolom, dan informasi lainnya itu bisa kita lihat pada properti raster. Nah, untuk melihat properti raster, double klik pada layer Bandung LF. Kemudian di layer property, klik tab source. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah baris dan kolom dari raster Bandung LF ini. Jadi raster ini memiliki 156 baris dan 222 kolom. Jumlah bandnya hanya ada 1 dan ukuran selnya adalah 90 kali 90. Nah, satuan dari cell size ini mengikuti satuan yang digunakan oleh spatial reference data Bandung LF-nya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini kita lihat bahwa layer Bandung LF ini menggunakan sistem koordinat UTM zone 48S dengan satuan linearnya adalah meter. Jadi koordinat UTM ini merupakan koordinat proyeksi pada bidang datar, bukan koordinat elipsoid yang menggunakan lintang bujur. UTM zone 48S di sini maksudnya adalah sistem koordinat ini menggunakan proyeksi Universal Transverse Mercator zona 48 South. Nah, tandanya ukuran piksel di sini juga dalam satuan meter. Artinya ukuran piksel dalam layer elevasi ini adalah 90 kali 90 meter. Selain itu, kita juga bisa melihat properti yang lain seperti format, pixel type, pixel depth, dan juga no data value. Dan ini adalah koordinat extend dari layer elevasinya, yaitu koordinat atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian di bagian paling bawah ada informasi statistik tentang data rasternya. Statistik di sini mencakup nilai rata-rata, nilai standard deviation, nilai minimum, dan nilai maksimum. Jika nilai statistik ini masih kosong, maka kita bisa menghitung nilai statistik ini melalui katalog Windows. Saya tutup di sini, kemudian saya buka katalog window. Kita klik kanan pada layer Bandung LF, klik Properties. Nah, di bagian paling bawah, di bagian statistik, itu ada option, dan di sini kita bisa menghitung statistik ataupun menghapus nilai statistik yang sudah dihitung sebelumnya. Oke. Dalam analisis spasial yang melibatkan data raster, Anda mungkin perlu mengatur masking dan extend untuk output rasternya. Untuk memahami konsep masking dan extend ini, silakan dinyalakan layer Bandung Poly. Kita bisa lihat bahwa wilayah raster Bandung LF ini berbentuk persegi, tidak mengikuti bentuk poligon kota Bandung yang ada pada layer Bandung Poly.
Kita akan coba melakukan masking untuk mendapatkan data elevasi yang bentuknya mengikuti bentuk poligon dari layer Bandung Poly ini. Silakan Anda buka Arc Toolbox, kemudian buka Spatial Analysis, lalu pilih Map Algebra, dan buka tool Raster Calculator. Pada Raster Calculator ini terlihat nama-nama layer yang merupakan data raster yang ada di ArcMap. Kita double klik layer Bandung LF, maka dia akan muncul di sini. Kemudian untuk output raster, klik ikon folder ini. Nah, di sini saya akan beri nama LF Mass. Save. Lalu supaya output dari raster kalkulator ini mengikuti bentuk poligon Bandung Poly, maka kita harus mengaturnya di environment setting. Jadi klik tombol environment, lalu klik di bagian raster analysis. Nah, di sini ada pilihan mass. Itu kita pilih dari Bandung Poly. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Oke, saya matikan layer Bandung Poly-nya supaya kita bisa melihat output dari raster kalkulator tadi. Nah, ini adalah layer elevasi yang dihasilkan oleh raster kalkulator tadi. Kita lihat bahwa bentuk rasternya sekarang mengikuti bentuk poligon yang ada di layer Bandung Poly. Jadi kalau kita menerapkan masking terhadap data raster melalui environment setting, maka wilayah pemetaan dari output raster tersebut akan mengikuti bentuk dari layer mask-nya. Hal berikutnya yang mungkin perlu diatur di environment setting adalah extend dari output raster tersebut. Untuk memahami konsep extend, silakan dinyalakan layer Bandung Utara. Layer Bandung Utara ini hanya mencakup sebagian saja dari keseluruhan wilayah Kota Bandung, yaitu hanya terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Bandung Utara dan Bandung Barat. Kita akan mencoba mendapatkan raster data elevasi yang extend-nya sesuai dengan extend layer Bandung Utara tersebut. Kita buka lagi tool raster kalkulator. Klik Bandung LF. Kemudian untuk output raster, saya akan beri nama LF Extend. Klik Environment, buka pada menu Processing Extend, dan untuk Extend, pilih Same as Layer Bandung Utara. Oke. Klik OK lagi. Ya, saya matikan layer yang lain. Nah, ini adalah layer LF Extend, di mana extend-nya sama dengan extend dari layer Bandung Utara. Tapi bentuk dari rasternya ini tidak mengikuti bentuk poligon dari layer Bandung Utara itu sendiri, karena untuk tujuan tersebut maka kita bisa menerapkan masking seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya nyalakan lagi layer LF Mask dan Bandung Poly untuk mendapatkan layer elevasi yang sesuai dengan bentuk poligon Kota Bandung seperti ini. Bisa juga kita lakukan dengan tool klip pada data raster. Tapi jika kita ingin semua output dari analisis raster ini menggunakan masking dan extend yang seragam, maka kita bisa melakukan pengaturan tersebut melalui environment setting. Pada contoh sebelumnya, kita hanya mengatur environment saat kita membuka tool-nya. Maka settingan tersebut hanya berlaku untuk satu kali proses. Jika kita ingin agar pengaturan tersebut berlaku untuk proses selanjutnya, maka kita bisa mengaturnya langsung pada environment setting melalui menu Arc Toolbox ini yang paling atas. Kita klik kanan dan pilih environment. Jadi kalau kita mengatur environment setting di sini, maka settingan tersebut akan berlaku untuk semua analisis raster yang kita lakukan selanjutnya.
Model data raster biasanya digunakan untuk menampilkan medan kontinu seperti elevasi tadi. Namun, data raster juga bisa digunakan untuk objek discrete, misalnya peta tutupan lahan. Pada bagian ini kita akan mengkonversi peta tutupan lahan yang bertipe poligon ke raster. Silakan Anda cek layer Bandung lahan, buka tabel atribut dari layer Bandung lahan. Layer ini mengandung informasi kelas tutupan lahan di Kota Bandung, dan nama kelas tutupan lahan disimpan pada field lahan. Saya tutup kembali. Untuk mengkonversi data tutupan lahan ini ke raster, kita buka Arc Toolbox, kemudian buka Conversion Tools, pilih to raster, kemudian buka tool Polygon to raster. Untuk input features, pilih Bandung lahan. Kemudian value field-nya, pilih lahan. Untuk output raster, saya akan beri nama lahan grid. Kita langsung klik OK. Ya, saya matikan Bandung lahan dan Bandung polinya. Oke, ini adalah hasil dari peta tutupan lahan yang sudah dikonversi ke raster. Saya matikan juga Bandung LF-nya. Nah, jadi kalau kita zoom, kita bisa melihat bahwa lahan grid ini merupakan data raster yang tersusun oleh pixel-pixel. Jadi kalau kita zoom, kita bisa melihat pixel-pixelnya. Zoom ke full extend lagi. Jadi raster lahan grid ini merupakan raster yang mengandung data discrete. Jika kita klik kanan pada nama layer tersebut, kita bisa lihat bahwa layer ini memiliki atribut table. Tidak seperti layer elevasi tadi di mana menu open atribut table-nya itu tidak aktif karena memang layer tersebut tidak memiliki tabel atribut. Nah, lahan grid ini dia punya tabel atribut. Kita coba buka isinya. Nah, di sini ada kolom value, di mana kolom value ini adalah nilai pixel, dan kemudian count ini adalah jumlah pixel yang memiliki value tersebut. Lalu kolom lahan ini memuat informasi kelas tutupan lahan yang diwakili oleh setiap nilai dalam kolom value. Jadi nilai sel raster itu selalu berupa data numerik. Meskipun nilai sel raster lahan grid ini mencerminkan kelas lahan yang bertipe teks, namun kelas-kelas ini tetap dikodekan oleh angka yang disimpan pada kolom value. Silakan buka properti layer lahan grid, kemudian klik tab simbologi. Perhatikan di sini karena data raster ini mengandung data yang discrete, bukan data yang kontinu, maka raster ini tidak ditampilkan dengan metode stretch ataupun classified, melainkan menggunakan metode unique values, di mana setiap nilai itu ditampilkan dengan warna yang berbeda. Dalam hal ini, value field-nya adalah lahan. Buka properti layer Bandung lahan. Klik tab source. Perhatikan di sini bahwa layer Bandung lahan ini menggunakan sistem koordinat WGS 1984 yang masih dinyatakan dalam lintang bujur. Sehingga ketika kita mengkonversi Bandung lahan ini ke raster lahan grid, output rasternya juga memiliki sistem koordinat WGS 84 tersebut. Sekarang kita buka properti dari layer lahan grid. Klik tab source. Nah, kita lihat di sini spatial reference-nya juga menggunakan WGS 84 yang masih menggunakan nilai lintang bujur dalam satuan decimal degree. Sehingga ukuran pixel di sini juga dalam satuan decimal degree. Matikan semua layer dan nyalakan hanya layer Bandung LF dan lahan grid. Kemudian zoom ke area di sini. Perhatikan di sini bahwa ukuran pixel dari layer lahan grid ini berbeda dengan ukuran pixel pada layer Bandung LF. Jika kita ingin mendapatkan raster lahan grid yang memiliki ukuran pixel yang sama dengan Bandung LF, maka kita juga bisa mengaturnya di environment. Kita coba lagi mengkonversi layer Bandung lahan ke raster.
klik tool polygon to raster, lalu klik environment, klik di bagian raster analysis. Nah, jika kita ingin supaya output rasternya memiliki ukuran sel yang sama dengan Bandung LF, maka untuk pilihan cell size ini kita pilih same as Bandung LF. Nah, di sini tertulis 90 sesuai dengan cell size Bandung LF yang kita lihat dalam propertinya tadi, yaitu ukuran selnya adalah 90 kali 90 meter. Tapi di sini 90 di sini adalah dalam satuan sistem koordinat yang digunakan oleh data frame-nya. Oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa data frame tersebut juga menggunakan sistem koordinat yang sama dengan layer Bandung LF. Kita klik cancel. Kita periksa dulu sistem koordinat yang sekarang digunakan oleh data frame. Double klik pada layers. Kemudian klik tab koordinat sistem. Di sini ada informasi sistem koordinat yang sekarang digunakan oleh data frame-nya, yaitu adalah GCS WGS 84. Jadi data frame ini belum menggunakan sistem koordinat yang sama dengan layer Bandung LF, yaitu seharusnya adalah UTM zone 48S. Kita bisa ganti sistem koordinat untuk data frame ini, klik layers, dan kita pilih yang WGS 84 UTM Zone 48S. Ini adalah sistem koordinat dari layer Bandung LF. Klik OK. Nah, kemudian baru kita buka lagi tool polygon to rasternya. Kemudian input feature-nya masukkan Bandung lahan. Value field pilih lahan. Untuk output raster, saya akan beri nama lahan grid 2. Klik environment. Buka raster analisis. Dan untuk cell size, pilih same as layer Bandung LF. Klik OK. Klik OK lagi. Oke, kita sudah mendapatkan raster lahan grid yang kedua. Sekarang kita zoom. Saya matikan layer lahan grid yang pertama. Nah, untuk lahan grid yang kedua, kita lihat ukuran pikselnya ini sudah sama dengan raster Bandung LF. Jika dibandingkan dengan yang lahan grid pertama tadi, maka yang lahan grid pertama ini terlihat ukuran pikselnya lebih kecil dibanding lahan grid yang kedua. Data raster yang kita buat sejauh ini kita simpan dalam format Esri Grid, yaitu format data raster natif dari Esri. Kita juga bisa menyimpan data raster tersebut ke format lain. Misalnya untuk lahan grid yang pertama ini, saya ingin menyimpannya dalam format TIFF. Kita bisa klik kanan, pilih data, ekspor data. Nah, di sini kita bisa mengekspor data raster yang kita miliki ke format file yang lain. Jadi untuk pilihan formatnya di sini ada TIFF, ada BMP, ada Esri Bill, BIP, BSQ, dan lain-lain. Kemudian untuk kompresinya di sini juga ada beberapa metode yang bisa dipilih. Ada JPEG, ada LZW, ada runlength, dan lain-lain. Jika kita pilih LZW atau RLI, maka kita tidak perlu menentukan compression quality karena LZW dan RLE ini merupakan teknik kompresi yang lossless. Jadi teknik kompresi ini tidak menghilangkan informasi data asal. Sementara jika kita memilih kompresi dengan JPEG, maka kita harus menentukan compression quality. Karena teknik kompresi JPEG ini dia akan menghilangkan informasi dari data asli. Di sini saya akan coba mengekspor ke format TIFF tanpa kompresi apapun. Kemudian untuk namanya akan saya beri nama lahan underscore none. Save. Yes. Kemudian saya coba lagi ekspor yang kedua.
Saya juga akan memilih formatif, tapi kali ini saya akan menerapkan teknik kompresi LZW. Kemudian untuk namanya saya akan beri nama lahan underscore LZW. Save. Yes. Sekarang coba kita lihat di Windows Explorer apakah ada perbedaan ukuran file antara raster yang dikompresi dengan tidak dikompresi. Tadi saya menyimpannya di folder Bandung. Namanya adalah lahan non dan lahan LZW. Di sini ada banyak file dengan nama sama tapi ekstensinya berbeda. Maka untuk memudahkan kita coba sort by type. Nah, kemudian kita fokus pada file yang berekstensitif saja. Oke, jadi di sini ada lahan non dan lahan LZW. Untuk yang lahan non ini ukurannya 51 KB dan untuk lahan LZW ini ukurannya 12 KB. Jadi tandanya format raster yang dikompresi memiliki ukuran file yang lebih kecil dibandingkan format raster yang tidak dikompresi. Citra satelit juga disimpan dalam format raster. Pada bagian ini kita akan melakukan visualisasi terhadap citra Landsat TM dari Kota Bandung. Klik Insert Data Frame untuk membuat data baru, karena sekarang kita akan mencoba mengeksplor data raster yang merupakan citra satelit. Jadi saya tutup dulu data frame yang pertama. Nah, kemudian klik Add Data, lalu masuk ke folder Bandung TM. Masukkan Bandung TM B1 sampai B5. Raster Bandung TM ini diambil dari citra Landsat Bandung TM band 1 sampai band 5 yang sudah diklip. Citra Landsat pada dasarnya merupakan citra multispektral, yaitu citra yang memiliki multiband. Jika diperhatikan, kelima citra ini memiliki wilayah yang sama, tapi diambil pada spectral range yang berbeda-beda. Jadi ini adalah band 1, ini band 2, ini band 3, band 4, dan band 5. Kita juga bisa membuat citra multiband dengan cara menggabungkan seluruh band dan menyimpannya sebagai satu raster komposit. Untuk membuat raster komposit, buka Alt Toolbox dan kemudian buka Data Management Tools, pilih raster, raster processing, dan kemudian buka tool Composite Bands. Masukkan raster Bandung TM satu persatu secara berurutan mulai dari band 1 sampai band 5. Pastikan datanya sudah terurut dari band 1 sampai band 5. Jika belum berurutan, Anda bisa mengubah urutannya dengan menaikkan atau menurunkan input rasternya sehingga terurut seperti ini. Kemudian untuk outputnya, saya akan beri nama Bandung underscore TM. Jangan lupa tulis titik TIFF. Jadi kita akan menyimpan outputnya dalam format TIFF. Jika kita tidak menuliskan ekstensi file raster yang diinginkan, maka output raster ini akan otomatis disimpan dalam format Esri Grid. Klik OK. Oke, kita sudah mendapatkan output raster multiband Bandung TM TIFF ini. Kita buka properti layer Bandung TM. Perhatikan di sini bahwa tertulis number of band-nya itu adalah 5. Tandanya citra ini merupakan citra multiband. Klik Add Data. Lalu cari folder di mana Anda menyimpan file Bandung TM TIFF.
Untuk citra multiband, kita bisa menambahkan citra multibandnya langsung, atau bisa juga kita menambahkan citra untuk setiap bandnya satu persatu. Misalnya saya buka di sini band 1 dan band 2. Add. Nah, maka ini adalah individual band yang ada di dalam citra multiband Bandung TM. Secara default, masing-masing band pada citra multiband dirender sebagai citra grayscale, sedangkan citra komposit dirender sebagai citra berwarna. Silakan buka properti raster Bandung TM, klik tab simbologi, perhatikan bahwa raster ini dirender sebagai RGB komposit, di mana channel red itu diambil dari band 1, channel green diambil dari band 2, dan channel blue diambil dari band 3. Kita coba mengubah band yang digunakan oleh channel-channel ini. Misalnya saya ubah red-nya itu diambil dari band 3, green-nya dari band 2, dan blue-nya dari band 1. Oke. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan true color composite karena pada lensa TM, band 3 mewakili segmen red pada spektrum elektromagnetik, band 2 mewakili spektrum green, dan band 1 mewakili spektrum blue. Sekarang kita coba lagi mengubah band-band yang digunakan oleh channel RGB-nya. Saya coba channel red-nya itu diambil dari band 4, dan green dari band 3, lalu blue-nya diambil dari band 2. Klik OK. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan false color composite karena warna yang terlihat pada citra ini tidak sama dengan warna yang terlihat oleh mata. Dan untuk lensa TM, band 4 mewakili segmen near infrared pada spektrum elektromagnetik, yang sebenarnya ini tidak bisa dilihat oleh mata kita. Biasanya kita membuat false color composite untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang tampak pada citra. Contohnya pada false color composite ini, area yang kemerahan menandakan area tutupan vegetasi karena objek vegetasi itu memantulkan energi yang cukup tinggi di segmen near infrared, sedangkan untuk segmen di band 3 dan band 2 itu cukup rendah. Sehingga pada citra komposit ini tutupan vegetasi akan tampak dominan warna merah. Demikianlah tutorial dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang data raster. Terima kasih.